Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nurul Ramadan dari NIH 081234. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja portofolio hasil metode indeks pada saham yang tercatat di Telkom Prima pada periode Agustus 2020 hingga Januari 2022. Latar belakang. Nah, investasi merupakan alokasi sumber daya seperti uang, waktu, dan usaha dengan harapan dapat mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Membuat keputusan investasi yang tepat pada saat aset keuangan memerlukan pemahaman tentang analisis sekuritas dan manajemen portofolio. Portofolio yang merupakan kumpulan sekuritas dengan tingkat keuntungan dan risiko tertentu. Pembentukan portofolio yang tepat memungkinkan investor untuk mengurangi risiko dan memperoleh return sesuai harapannya. Nah, portofolio optimal adalah kombinasi return dan risiko terbaik. Model indeks tunggal MIT merupakan salah satu model yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio optimal. MIT mengasumsikan bahwa pergerakan saham memiliki korelasi dengan suatu indeks tertentu. Analisis dengan model ini dilakukan dengan membandingkan extend return data dengan cut-off point yang telah ditentukan. Adapun rumus masalah yang pertama yaitu bagaimana langkah-langkah pembentukan proses portofolio optimal menggunakan metode model indeks tunggal. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah dalam melakukan evaluasi portofolio menggunakan grafik capital asset pricing model. Nah, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya itu ada dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui langkah-langkah pembentukan proses portofolio optimal menggunakan metode model indeks tunggal atau MIT. Yang kedua, untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan evaluasi portofolio menggunakan grafik capital asset pricing model. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Nah, yang pertama yaitu mengenai nilai expert return. Nah, menjelaskan dengan metode indeks tunggal, pengambilan pasar merupakan salah satu variabel yang merupakan salah satu yang digunakan untuk menghitung besarnya risiko dalam rumus indeks tunggal. Ini dapat digunakan untuk mengukur performa dari investasi. Nah, return saham ekspektasi dapat dihitung menggunakan rata-rata dari nilai return realisasinya. Nah, di sini dapat kita lihat RI dari seluruh saham yang akan kita hitung yaitu berjumlah 38 saham. Selanjutnya yaitu menghitung alfa sekuritas dan beta sekuritas. Nah, menghitung alfa dan beta adalah bagian dari analisis kinerja saham dalam konteks pasar. Keduanya digunakan untuk mengevaluasi risiko dan potensi return saham dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Nah, ini merupakan hasil dari alfa dan betanya. Nah, risiko sistematis saham pada model indeks tunggal dapat kita hitung dari pencarian beta. Nah, beta saham ke ini adalah ukuran risiko sistematis atau risiko yang terkait dengan pergerakan pasar secara keseluruhan. Beta menggambarkan sensitivitas return saham I terhadap return pasar. Ini merupakan komponen kunci dalam model indeks tunggal. Jika investor ingin membentuk portofolio yang rendah risiko, maka investor sebaiknya memilih saham-saham dengan beta yang rendah. Nah, di sini bisa kita lihat pada tabel yang ditampilkan dapat kita lihat ada beberapa saham yang betanya itu negatif. Nah, kode saham yang betanya negatif adalah ATO, ESSA, EXTL, dan TOWR. Ini berarti sahamnya bergerak berlawanan dengan pasar. Saham yang bergerak berlawanan dengan pasar artinya saat pasar meningkat, saham ATO itu menurun. Nah, saham dengan beta negatif dapat dipilih untuk diversifikasi. Namun, saham ini memiliki risiko dan return yang berbeda dari pasar. Nah, beta tertinggi yang ada dalam sini itu dimiliki oleh kode saham PJAS, sedangkan beta terendah yang tidak negatif dimiliki oleh kode saham SIDO. Selanjutnya yaitu menghitung return excess to beta. Saham dengan ekses return to beta yang tinggi dianggap lebih menarik karena dibandingkan risiko sistematis yang dihadapinya. Pada tabel ini, kode saham yang memiliki nilai excess to return to beta yang tertinggi adalah INTP. Selanjutnya yaitu menghitung nilai CI dan C bintangnya. Nah, pada tabel yang ditampilkan dapat dilihat bahwa nilai CI terbesar itu dimiliki oleh kode saham TLKM, sehingga nilai cut-off point yang dapat membentuk portofolio optimal atau C bintangnya kita dapatkan yaitu 0,0007364969. Selanjutnya yaitu untuk mencari kandidat sekuritas yang dapat membentuk portofolio optimal dapat dibandingkan nilai cut-off point dengan nilai exit return to betanya. Nah, sekuritas yang memiliki ERB lebih besar dari C bintang akan menjadi kandidat sekuritas yang dapat membentuk portofolio optimal. Nah, di sini daftar saham yang menjadi kandidat kita itu ada 17 saham, yaitu yang pertama Agro, yang kedua Akra, yang ketiga AMRT, yang keempat ANTM, yang kelima BBCA, yang keenam BBNI, yang ketujuh BBRI, dan kedelapan BMRI, yang kesembilan BRSI, 10 HFUM, 11 INCO, yang 12 ISAT,
13 MDKA, 14 MEDC, 15 PTBA, 16 SIDO, dan 17 adalah TLM. Selanjutnya yaitu menentukan proporsi dana portofolio optimal. Nah, sebelum menentukan proporsi individu saham, kita harus menghitung rasio terlebih dahulu. Nah, saham dengan nilai SI yang negatif tidak lagi menjadi kandidat sekuritas portofolio optimal. Sehingga kita menyisakan di sini tersisa 13 saham, 13 sekuritas yang dapat membuat portofolio optimal. Nah, pada tabel juga bisa kita lihat bahwa bobot WI masing-masing sekuritas, SIDO adalah sekuritas yang memiliki bobot terbesar. Sedangkan BRIS dan HRUM memiliki bobot terkecil. Nah, pada tahap ini portofolio optimal telah terbentuk. Selanjutnya yaitu menghitung expected return dan resiko portofolionya. Nah, jumlah expected return portofolio secara keseluruhan adalah 3,59%. Jumlah risiko portofolio secara keseluruhan adalah 0,0035%. Perbandingan risiko dan returnnya adalah 1/1000. Ini berarti portofolio yang sudah dibentuk merupakan portofolio yang optimal. Selanjutnya yaitu sekuritas market value. Nah, dapat dilihat pada grafik yang ditampilkan ada dua saham yang overvalue. Jika saham yang dikatakan overvalue itu jika berada di bawah garis CAPM. Nah, saham yang overvalue pada portofolio optimal ini adalah saham ANTM dan BRIS. Nah, dapat juga dilihat bahwa ada dua saham yang bersinggungan dengan garis CAPM. Ini menandakan bahwa kedua saham ini risiko dan returnnya sebanding. Saham yang menyentuh garis CAPM adalah BMRI. Nah, sedangkan saham-saham lainnya itu undervalue. Saham dikatakan undervalue jika berada di atas garis CAPM. Kebanyakan saham pada portofolio kami yang undervalue itu menegaskan bahwa telah terbentuk portofolio optimal yang memiliki risiko lebih kecil dari tingkat returnnya. Nah, mengukur portofolio. Nah, melakukan pengukuran portofolio itu dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis apakah portofolio yang dibuat itu telah mampu meningkatkan kemungkinan tercapainya satu tujuan investasi dari tingkat return dan risiko. Nah, pada tabel yang ditampilkan itu menunjukkan bahwa indeks Sharpe dan Kleiner memiliki nilai yang positif. Indeks Sharpe-nya itu yang positif itu menunjukkan bahwa portofolio memberikan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan dengan investasi bebas risiko setelah disesuaikan dengan risiko. Nah, indeks Kleiner yang positif menunjukkan bahwa portofolio memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko sistematis atau beta yang diambil. Nah, semakin tinggi nilainya, semakin baik kinerja portofolionya. Nilai positif pada kedua indeks menunjukkan bahwa portofolio tidak hanya menghasilkan imbal hasil yang memadai, tetapi juga memberikan kompensasi yang sesuai untuk risiko yang diambil. Maka kita bisa simpulkan bahwa portofolio yang telah dibuat sudah cukup baik untuk diinvestasikan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa model indeks tunggal atau MIT yang digunakan untuk mengevaluasi saham-saham dalam LQ45 di Bursa Efek Indonesia itu berfungsi sebagai alat yang efisien untuk mengukur risiko dan keuntungan saham. Analisis menunjukkan bahwa portofolio yang dikaji berhasil memberikan pengembalian yang memadai dengan mempertimbangkan risiko pasar dengan share ratio 0,3805997125 dan trainer share-nya itu 0,8084654551. Saham BMRI dipilih sebagai bagian dari portofolio optimal dengan alokasi 0,19%, menunjukkan tingkat likuiditas dan strategi pengelolaan risiko yang serupa dengan total return 3,50% dan total risiko 0,00001%. Portofolio ini memiliki rasio risiko dan pengembalian yang sangat baik. Secara keseluruhan, penggunaan MAIT dalam penelitian saham LQ45 menunjukkan strategi pembentukan portofolio yang lebih efektif dalam mengelola risiko dan meningkatkan pengembalian investasi, memberikan hasil yang optimal bagi investor dengan potensi keuntungan tinggi dan risiko yang terukur. Nah, baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.